Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rinaldo Arafah dari kelas 11 IPS 1. Hari ini akan membawakan mengenai Perang Tondano. Perang Tondano ini sendiri merupakan perang yang berlangsung dari tahun 1808 hingga 1809 antara rakyat Minahasa di Sumatera Utara dan juga pemerintah VOC serta kolonial Belanda. Meskipun berlangsung hanya 1 tahun, tetapi perang ini mengalami 2 fase, di mana dibagi menjadi Perang Tondano pertama dan juga Perang Tondano kedua. Perang Tondano pertama ini melibatkan rakyat Minahasa Sumatera Utara dengan pemerintah VOC atau Kongsi Dagang yang didirikan oleh Belanda. Sementara Perang Tondano II melibatkan pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat Minahasa. Kita mulai dari Perang Tondano pertama. Pada awalnya, sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat lain, bangsa Spanyol telah dahulu ada di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Danau Tondano itu sendiri. Bangsa Spanyol yang terbuka dan memang bertujuan untuk melakukan perdagangan sangat diterima dan akhirnya sangat akrab di dalam bidang perdagangan dan juga pertukaran barang dengan rakyat Minahasa di Sumatera Utara. Mereka juga menyebarkan agama Kristen di daerah Sumatera Utara dan sangat diterima oleh warganya karena kedekatan antara pihak Spanyol dengan rakyat-rakyat di Sumatera Utara. Hingga pada akhirnya keakraban dan juga kedekatan dalam bidang kehidupan dan perdagangan ini mulai retak pada saat VOC mulai masuk ke daerah Sumatera Utara. Sebelumnya VOC telah menguasai daerah Ternate, di mana daerah Ternate tersebut VOC ingin meluaskan atau ekspansi wilayah hingga ke menguasai seluruh daerah Sumatera pula. Maka ia menugaskan salah satu gubernur pada masa itu di daerah terdekat untuk membebaskan Tondano dari pengaruh Spanyol yang dianggap oleh Belanda pada saat itu adalah wilayah jajahan milik Belanda. Lalu kemudian akhirnya gubernur tersebut menempatkan kapal-kapal di wilayah sekitar Danau Tondano atau di pesisir Minahasa untuk mengawasi kedekatan pihak Spanyol dengan warga Minahasa. Hingga pada akhirnya mereka melakukan penyerbuan, dan dari sinilah VOC mulai mengobrak-abrik dan melakukan politik adu domba terhadap warga Minahasa dan juga pihak Spanyol. Tapi karena Spanyol yang juga terikat perjanjian dengan Portugis, mau tidak mau harus pergi dari daerah Nusantara dan berlayar ke wilayah Filipina. Lalu berlanjut di Perang Tondano kedua. Di sini VOC telah dibubarkan, tetapi dihadapkan lagi kepada pemerintah kolonial Belanda yang telah mengambil alih wilayah jajahannya. Hal ini diawali oleh Belanda yang sedang menghadapi serangan Inggris. Nah, Belanda membutuhkan sangat banyak sekali tenaga kerja dan juga terutama angkatan perang untuk bisa melawan Inggris. Oleh karena itu, ia menargetkan di setiap daerah harus menyumbangkan pemuda-pemudinya untuk dikerahkan menjadi tentara Belanda. Salah satunya di Minahasa ditargetkan sebanyak 200.000 orang untuk bisa direkrut menjadi pertahanan bagi Belanda di wilayah Sumatera Utara, dan akan dikirimkan ke berbagai daerah terutama di Pulau Jawa. Hal ini mendapatkan penolakan dari pejabat dan juga warga setempat yang tidak ingin untuk dikirimkan ke Jawa hanya demi kepentingan orang-orang Belanda. Oleh karena itu disinilah mulai terjadi perang. Belanda mulai melancarkan serangan-serangan melalui danau atau di perairan di Danau Tondano dan juga melalui darat serta udara dari bombardir pesawat. Pihak dari warga Minahasa juga tidak gentar, mereka membuat pagar bambu runcing di sekitar danau walaupun pada akhirnya ditembus juga oleh Belanda. Belanda sempat merasa menang walaupun di pertengahan malam hingga menuju ke pagi terdapat serangan dadakan dari masyarakat di wilayah Danau Tondano dan menyebabkan berbagai kerusakan pada fasilitas serta tewasnya beberapa tentara Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa tekad kuat dari para pemuda dan juga warga Minahasa sangat kuat untuk melawan Belanda. Meski pada akhirnya kekuatan mereka berhasil juga dipatahkan oleh Belanda karena lebih banyaknya dan lebih siapnya persiapan dan perlengkapan yang dimiliki oleh mereka, sehingga perang ini berakhir dengan kekalahan pihak Minahasa di Danau Tondano itu sendiri, di mana mereka menolak untuk menyerah atau menjadi
orang-orang milik Belanda, tetapi mereka memilih mati di Danau Tondano demi mempertahankan wilayahnya hingga akhir. Dan perjuangan mereka harus terhenti dengan beralihnya kemerdekaan Minahasa kembali ke tangan jajahan Belanda.